ada 3 saham Big Bank, yakni Big Bank BUMN, berencana untuk buyback saham secara jumbo sahamnya senilai triliunan rupiah. Hal ini tentu saja menjadi sentimen jangka pendek yang bisa mendorong kenaikan harga 3 saham BUMN tersebut. Lantas, bagaimana prospek dari harga ketiga saham Big Bank BUMN tersebut? Nah, teman-teman, selamat datang di channel Catatan Daniel. Di sini kita bakal membahas berbagai investasi menarik dari saham, kemudian analisa fundamental seluruh beberapa investasi saham, dan juga kisah-kisah menarik dari para investor yang bisa kita jadikan pelajaran berharga. Nah, oke, teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan melihat prospek dari 3 saham Big Bank, yakni Big Bank BUMN yang berencana buyback saham dengan nilai triliunan rupiah. Nah, bagaimana pembahasan selengkapnya? Yuk kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi teman-teman, sejak Januari 2025 atau tepatnya akhir 2025 lalu, Januari 2025, ketiga saham Big Bank BUMN ini kompak berencana melakukan rencana buyback dengan nilai triliunan rupiah. Nah, yang pertama BBRI yang telah mengumumkan rencana buybacknya senilai 3 triliun dengan periode buyback dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dalam RUU-PS 2025. Yang kedua adalah BMRI yang mengumumkan rencana buyback saham senilai 1,17 triliun. Periodenya akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUU-PS pada 2025 ini. Yang ketiga, BBNI sempat mengumumkan rencana buyback senilai 905 miliar. Namun, persoalan merevisinya menjadi 1,5 triliun. Jadi, periode buybacknya akan dilaksanakan setelah juga mendapatkan persetujuan RUU-PS di 2025. Nah, teman-teman, yang pertama kita bakal bahas bagaimana memahami efek buyback pada harga saham. Oke, jadi buyback saham ini menjadi salah satu benefit yang bisa diberikan kepada investor atau pemegang saham. Alasannya, ya ini untuk melakukan buyback saham ini, emiten harus mengeluarkan cash dari dompetnya. Nah, dari hasil buyback ini, harga saham cenderung menguat karena supply atau permintaan saham beredar ini bisa berkurang. Lantas tingkat laba bersih per saham juga terlihat meningkat karena jumlah saham beredarnya ini jauh lebih berkurang. Nah, artinya dari buyback saham ini ada peluang kenaikan harga dalam jangka pendek. Ingat ya teman-teman, kenaikan harga dalam jangka pendek. Namun, buyback ini bisa menjadi pedang bermata dua bila emiten memaksakan diri untuk buyback demi menutupi kerugian atau penurunan akibat kinerja yang terjadi. Nah, artinya emiten tersebut juga bukannya memperbaiki kinerja dengan cash yang tersedia, namun malah menghambur-hamburkan untuk buyback saham. Nah, bagi emiten, buyback juga bisa bermanfaat dalam mengelola cash-nya. Nah, misalnya teman-teman, harga saham perseroan selama 3 tahun ke depan, misalnya periode maksimalnya hold ini untuk saham treasury itu sekitar 3 tahun, itu terus meningkat. Nah, artinya nilai cash yang disimpan dalam bentuk saham treasury ini juga ikut meningkat. Nah, meski demikian, beberapa emiten tidak mencairkan saham treasury menjadi cash lagi, melainkan sebagai saham bonus untuk direksi, kemudian komisaris maupun karyawan. Jadi, yang kedua, seberapa besar sih efek kenaikan harga saham dari sentimen buyback? Oke. Jadi teman-teman, dalam aksi korporasi buyback ini sebenarnya ada 2 tahap kenaikan yang harus teman-teman pahami. Pertama, kenaikan harga karena sentimen pengumuman rencana buyback, namun belum dilakukan. Nah, sehingga pada tahap pertama ini kenaikan itu cenderung sifatnya temporer. Jadi, ya kalau kita panic buying untuk mengejar harga teman-teman, ini akan menjadi jebakan. Kemudian yang kedua, kenaikan harga saham karena buyback ini pada saat dilaksanakan. Nah, ini efeknya bisa sedikit lebih panjang dari tahap pertama. Tetapi periodenya juga masih tergolong singkat, yakni 1 hingga 3 bulan aja. Nah, jadi kalau bisa ya kita harus pegang saham sebelum tahap kedua dimulai. Nah, kemudian adapun kita itu nggak bisa mengetahui kapan pasti tanggal buybacknya. Karena setiap buyback ini mesti minta persetujuan dari RUU-PS. Nah, dengan begitu kita bisa buy sebelum periode RUU-PS itu dimulai. Nah, ya mungkin dengan ketiga bank itu jadwalnya kan Maret ya. Saya sah saja kalau teman-teman udah mulai
memburu ketiga saham ini dari sekarang gitu ya, sejak video ini dibuat. Jadi sejak bulan Februari ini udah makanya sentimen jangka pendeknya udah mulai terasa gitu ya. Nah, berikutnya tentang histori kenaikan harga saham Big Bang BUMN saat buyback. Jadi sebelum kita membahas tentang ketiga bank yang akan melakukan buyback saham ini, mereka juga pernah melakukan buyback. Nah, lantas apa nih atau bagaimana nih efek dari aksi ini, ketiga dari aksi ini teman-teman? Yang pertama, saham BRI sempat melakukan buyback yang diumumkan pada Januari 2022 dengan maksimal pembelian nilainya itu 3 triliun. Realisasinya mereka menggelontorkan 818 miliar dengan harga rata-rata 4.442 per saham. April hingga Juli 2022. Pada saat pengumuman, harga sahamnya ini sempat naik 11% di level 4.070 menjadi 4.400 per saham. Hingga eksekusi April, harganya sempat naik 8% dalam 8 April hingga 16 April 2022. Jadi levelnya itu di 4.900. Namun setelah itu harga saham ini cenderung ya kembali ke level terendahnya yakni 4.060 di akhir Juni 2022. Nah, kemudian untuk Bank Mandiri teman-teman juga sempat melakukan buyback dalam rangka normalisasi harga pasca market crash di era COVID-19 kemarin teman-teman mulai Maret 2020. Nah, pada waktu itu Bank Mandiri ini melakukan buyback saham senilai 150,8 miliar dengan rata-rata 4.600-an per saham. Harga penyesuaian setelah stock split ya teman-teman, jadi ya kurang lebih 2.131 ya, jadi setengahnya gitu ya mereka buyback 1/2 stock splitnya. Kemudian untuk harga saham Bank Mandiri pada waktu itu Maret hingga Juni langsung naik 37%. Namun posisi aksi buyback ini kurang cocok dijadikan gambaran prospek buyback saat ini. Pasalnya pada saat itu kondisi yang nggak terduga karena bikin market crash gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga juga BBN ini sempat melakukan buyback pada periode Juli hingga Agustus 2023 dengan nilai transaksi sebesar 179 miliar dan rata-rata 8.800 per saham. Dengan stock splitnya kemarin ya sekitar di 4.400. Harga BBN ini memang sempat turun di 8,75% hingga pada April hingga Mei 2023 dan langsung naik 6% gitu ya teman-teman pada medio Juni atau Mei hingga Juni 2023. Nah, dengan demikian kenaikan selama periode buyback ini Juni hingga Agustus sebenarnya nggak signifikan atau bisa dibilang kecil gitu ya, hanya 2,6%. Jadi justru setelah transaksi selesai harga saham ini terus menguat gitu ya teman-teman. Itu untuk BNI. Terus kesimpulannya gimana teman-teman? Nah, jadi apabila kita melihat aksi buyback ini sebenarnya nggak lantas membuat harga saham itu naik secara berkepanjangan atau selamanya. Jadi jika ada sentimen negatif yang kurang mendukung, tetap menekan harga teman-teman, apalagi urusan dengan kinerja. Nah, oleh karena itu ya kita sebagai investor ini mesti realistis gitu ya. Kalau buat yang ketinggalan harga beli terbaik ya memang pada saat ini bisa wait and see hingga momen terbaiknya ini muncul lagi. Nah, pasalnya teman-teman kenaikan harga saham Big Bang BUMN ini saat ini didorong oleh sentimen rencana buyback dan penguatan rupiah. Jadi sejalan dengan kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE yang ditempatkan 100% di Indonesia selama 12 bulan. Kecuali teman-teman untuk plannya ini teman-teman itu cicil jangka panjang dengan metode dollar cost averaging. Nah, hal ini tetap dilakukan tanpa memikirkan fluktuasi harga saham dalam jangka pendek. Dan oleh karena itu teman-teman yang udah pegang, ya saya pikir ini bisa tentuin dari awal gitu ya. Karena rencana Big Bang ini tentu untuk jangka panjang atau jangka menengah atau untuk jangka pendek. Nah, apabila jangka pendek lupa take profit, jika udah optimal, nah tentu saja ini ya nggak ada manfaatnya juga. Kemudian untuk panjang dan menengah, kalau menurut saya itu lebih pantas ini hold aja hingga target besar kita itu tercapai. Kuncinya di target lebih besar teman-teman. Nah, jadi seperti itu cerita kita tentang buyback saham ketiga saham Big Bang ini. Oke teman-teman, itu aja informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam satu frekuensi.